Saya Sabila Luhuda. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video micro teaching sebagai bagian dari tugas perkuliahan saya. Dalam tugas ini, saya diminta untuk menunjukkan bagaimana merancang dan menyampaikan pembelajaran secara singkat, jelas, dan menarik, seperti layaknya saat mengajar di kelas yang sebenarnya. Saya mengambil materi bangun datar untuk siswa kelas 2 SD. Materi ini penting karena membantu siswa mengenal berbagai bentuk dasar yang ada di sekitar mereka, seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Di dalam pembelajaran ini, saya akan mengajak siswa untuk mengenali bentuk-bentuk tersebut, memahami ciri-cirinya, serta menemukan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, melalui penyampaian singkat ini, saya dapat menunjukkan bagaimana proses pembelajaran dapat dibuat lebih sederhana, mudah dipahami, dan tetap menyenangkan bagi siswa. Baik, tanpa berlama-lama, simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Yang belum besok sarapan ya, biar lebih fokus belajarnya. Sekarang kita belajar dulu. Nanti makan ya, keluar main. Oke, makan ya. Nanti kalau ada uang, minta di ibu. Oke. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita ingin capai bisa tercapai. Silakan, ada yang ingin memimpin doa? Coba angkat tangan. Kita dulu. Siapa? Ebe, silakan. Ibu jabatan. Oh, Oke, silakan. sudah siap. Sudah mulai.
Tidak saya berani. Tidak saya mau. Oke, kita coba bareng-bareng. Ya. Kali ini harus kompak, semangat, oke? Oke. Oke, tambah semangat. Oke. Kita harus semangat ya belajar biar kita dapat ilmunya berkah. Kita dapat ilmunya langsung masuk otak kita, oke? Gue depan sini. Bentar ya. Oke, sebelum ke materi, Ibu sekarang mau tanya nih. Bu, mau apa Ibu? Nah, karena Sekarang Ibu minta perhatikan papan tulis yang ada di depan. Ya. Nah, itu kira-kira bentuknya seperti apa? Boleh. persegi Persegi. Ada jawabannya. Persegi panjang. Oke, ini adalah contoh bentuk persegi Panjang. panjang. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Siapa yang sering jalan-jalan sama orang tuanya? Saya. Oke, banyak kan semuanya ya? Sering jalan-jalan. Nah, terus sering banget nih ketemu sama namanya lampu merah. Nah, itu kira-kira lampu merah itu bentuknya seperti apa? Lonjong, ya panjang. Seperti apa? Lingkaran. Oke. Jadi, bentuk-bentuk yang sudah kalian sebutkan tadi itu merupakan bentuk dari bangun datar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Oke. Sebelumnya ada yang tahu bangun datar itu apa? Angkat tangan. nggak tahu. Tahu. Apa, Ebe? Bangun yang datar. Betul. Bagus, Ebe. Ada yang lain? Saya Apa? datar yang terbangun. Bagus. Nah, yang teman-teman kalian sudah sebutkan tadi itu semuanya benar ya. Tapi Ya. yang lebih benarnya ini. Widih, Nah, keren. bangun datar itu adalah sebuah bentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki ketebalan. Nah, bangun datar itu biasanya memiliki sisi dan juga sudut, kecuali bangun datar lingkaran. Maksudnya Next. Oke, ini ada unsur-unsur dari bangun datar. Bisa diperhatikan anak-anak? bisa. Saya mau yang kuning. Ya nanti ya. Yang pertama itu bangun datar itu terdiri dari ada sisi bangun, yaitu merupakan garis pembentuk bangun. Yang ini ya. Yang ini bisa dilihat, yang ini. Oh, garisnya itu ya. Ya, pintar Ya. Ebe. Selanjutnya itu ada sudut bangun, yaitu pertemuan dua sisi yang membentuk sudut. Bisa Bangun. dilihat? Nah, di pojokan itu kan. Nah, ini dia. Selanjutnya ada titik sudut bangun. Nah, di mana titik itu mempertemukan dua sisi bangun datar. Bisa dilihat? Bisa. Yang terakhir adalah keliling bangun. Adalah panjang total seluruh sisi dari bangun datar. Ya, boleh. Oke. Saya pakai datar. Sekarang Ibu punya contoh bangun datar. Nah, sekarang Ibu tunjukkan dan lalu kalian sebutkan apa unsur dari bangun datar ini. Yang pertama ini apa namanya? Sisi. Oke, pintar. Lalu yang ini? Sudut. Selanjutnya? Titik sudut. Selanjutnya yang terakhir?
ya. Nih. Kelompok. Sudah berapa? 4. Ini apa nih? Telepon. Ini apa ini? Apa ini? Tidak. Lempar. Dong. Lempar. Ini apa ini? Nah, jadi kalian nanti akan mengelompokkan bentuk-bentuk yang sudah Ibu bagikan Ya, Ibu. sesuai dengan ciri-cirinya. Sekarang kalian diskusikan dulu bersama dengan kelompok kalian. Oh, ini sama kayak ini. Apa namanya? Oh, yang ini. Oh, ini ya. Oh, ya. Ini Ibu. Oh, ini dia. Dua ya. Bu. Berapa? Ada sisi ebek. Ada sisinya. Ada satu Ada. sisi penuh. Oh. Ya. Terus Caranya ini coba. ini 3. 1, 2, 3. Nih. Nah, itu. Upaya. Ini apa? Nah, itu lempok. Bukan. Samosa. Oh, samosa. Nih. Ini lagi Wahyudi. Ini. Bisa makan ini, Bu. Ya, dengan Segitiga. Sudutnya 3. Sudutnya 3. 3. Kemudian apa lagi? Nah, 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 nah. Oh, Ibu Guru jawabin orang. Ibu Guru pilih kasih. Sebentar ya. Ibu satu. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Ini berapa ini? Dikerjakan ya, jangan lupa berdiskusi dengan kelompoknya. Jangan. Ini berapa ini? Ibu tak ada Tidak ada pulpen, ini berapa pulpen kita itu? Apa yang perlu dijawab? Iya. Sabar ya, Nak. Nih. Yeay. Jadi belum. Jadi belum. Jadi belum. Sudah jadi. Jadi Ibu. Ya Ibu. Ibu bisa maju. Nomor 1 dulu, Bu. Bu. Kita punya. Bu. Bu. Punya mana yang bilang? Ibu bilang kalian. Punya ini 3. 1, 2, 3. Nih. Nah, itu. Upaya. Ini apa? Nah, itu lempok. Bukan. Samosa. Oh, samosa. Nih. Ini lagi Wahyudi. Sudah semuanya? Sudah. Sekarang Ibu minta kalian maju satu persatu ya, satu kelompok maksudnya. Ya. Silakan kelompok. Kita duluan. Ya, silakan. Nah, Coba bentuk apa aja yang kalian dapat? Jadi bentuk pertama itu ada telepon. Di sini teleponnya tidak berbentuk lingkaran, bulat, tapi dia berbentuk apa ya, Dek? dia berbentuk segitiga. Segitiga, yeay. Segitiga itu kenapa bisa disebut dengan segitiga? Karena Seginya 3. karena memiliki 3 sisi. Ya. Bu. Ya. Coba, gimana segitiga? Segitiga di sini. Selanjutnya, Selanjutnya ada kuku merah. ya. Ya. Bentuknya apa?
Ternyata. Nanti gimana? Enak. Sudah dari ini. Oh gini caranya, kalian masukin set. Kalau ini di sini segitiga. Kenapa bisa kamu? Kenapa kamu? Jangan kasih tahu, mau itu bikin lucu. Ya, Ulang, udah. Kasih terus. masukin Satu aja. kelompok aja lah. Ya. Dari sini ya. Langsung masukin kan, langsung masukin. Iya, berputar. Mau pulang kan yang pertama. Masukin ya, Bu. Oke, ini lingkaran. Oh, bukan. Oh, ini di sini. Pulang, Wi. Iya, aku masukin semua. Lah. Satu-satu. Iya, seraya. Oh. Ya deh. Ya. Udah, sudah. Oke, silakan untuk kelompok satu. Ya. Ini Yang pertama bentuk. bentuk. Oh, ini di sini. Ya. Oke, kenapa kamu taruh bentuk itu di segi empat? Karena dia memiliki sisi 4. Oke, pintar. Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya, lingkaran. Kenapa ya, Ca? karena dia tidak punya sisi, Bu. Oke, pintar sekali, kenapa Ca. tuh? Yang ini di sini. Bentuk apa? Bentuk segitiga. Karena Karena sisinya 3. selain itu dia juga punya 3 sudut. 3 sudut. Nih, Bu. Sama ya. Sama. Ya, terus yang ini sama kayak yang tadi. Situ. Bentuk? Bentuknya lingkaran. Iya. Silakan duduk. Silakan kelompok kedua. Saatnya. Halo teman-teman. Halo. Kembali lagi bersama kami BA Bisma dan Ina. Arvina dan BA. Udah. Silakan. Oke, teman-teman, jadi di sini kami punya 5 bangun datar yang dimana dari 5 bangun datar ini ada bentuk persegi, segitiga dan juga lingkaran. Jadi untuk ini ada bangun datar lingkaran. Mungkin bisa Pina menjelaskan. Lingkaran di sini, Bu. Karena dia tidak punya sisi, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Baik-baik. Nah. Yeay. Lanjut, di sini ada 2 bangun segitiga yang dimana satu berwarna pink dan satu berwarna hijau. Kenapa kami bisa katakan ini sebagai bangun datar segitiga? Karena dia memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Yeay, pintar sekali. Kemudian di sini juga ada persegi berwarna merah. Jadi di sini kenapa kita bisa bilang persegi? Karena dia memiliki 4 sudut dan juga 4 sisi, Bu. Oke. Dan yang terakhir ada jajan apa ini namanya, Pina? Bagian kotak. Ya. Nah, itu kan kue salju. Ya, kue salju. Di sini kue salju berbentuk persegi sama seperti sebelumnya. Jadi ini termasuk bangun segi 4, Ibu. Gini, sama kayak gini. Ya. Yeay. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, jadi dilihat dari presentasi dan kegiatan yang sudah kita lakukan, Ibu lihat anak-anak sudah bisa mengelompokkan bentuk-bentuk bangun datar sesuai dengan ciri-cirinya. Yeay! Good job anak-anakku. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apa saja bentuk bangun datar yang sudah kalian pelajari tadi? Lingkaran.
Oke, betul? Selanjutnya perbedaan segitiga sama segi empat. Siapa? Baik, Desya. Kalau segitiga punya sudut sisi 3 dan sudutnya 3. Kalau segi empat punya sisi 4 dan sudut 4, Ibu. Oke, tepuk tangan. Oke, CT. Udah selesai. Udah CT. JT. Apa JT? Apa JT? Oke anak-anak, jadi sekarang kita akan menyelesaikan sebuah masalah di mana masalahnya itu Lina itu sedang kebingungan. Ia akan membuat rumah untuk kelincinya. Nah, kira-kira bagian apa saja sih yang dibutuhkan oleh Lina? Yang tahu coba katakan. Apa? Atap, jendela, Tembok. tembok, Dinding. dinding. Pintu. Oke, pintu. Oke, benar sekali ya. Ada jendela, dinding, pintu, dan atap. Nah, kira-kira dari bentuk-bentuk bangun datar itu yang sesuai dengan bagian yang dibutuhkan itu apa aja sih? Lingkaran. Lingkaran untuk Jendela bisa. jendela. Terus Persegi. Segitiga. segitiga untuk Atap. atap. Terus yang lain? Persegi panjang. Persegi panjang untuk Pintu. pintu. Dinding untuk dinding Persegi. persegi panjang. Oke. Ya. Sekarang Ibu boleh minta tolong ke salah satu dari kalian untuk menyusun langkah-langkah pembuatan rumah kelinci Lina. Ada yang mau? Bisma, silakan. Mulai dari apanya? Nih, Ibu punya beberapa bangun datar. Tuh. Mulai dari atap dulu. Gimana ini Bu? Tak bisa dilepas? Oh bisa. Kita usahakan rumah kunci. Nah Ibu. Selanjutnya siapa? Saya. Silakan. Ini. Ah. Salah dong. Yeah. Oke. Selanjutnya Kesia. Siap. Terakhir, silakan Bisma. Oh, Arvina, silakan. Di mana? Mana? Jadi di sini ada beberapa bangun datar. Yang pertama itu ada apa? Segitiga. Persegi panjang. Lingkaran. Dan Persegi panjang. Oke. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya. Silakan, apa? Saya bisa tahu berapa jumlah sisi-sisinya. Oke, bisa tahu berapa jumlah sisi bangun setiap bangun datar. Ya. Oke, ada lagi? Bisa mengelompokkan bangun datar. Oke, ada lagi? Apa? Bisa mengetahui bentuk-bentuk bangun datar yang ada di rumah. Nah, itu? Bisa menyusun rumah kelinci. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk anak-anak kita.
Baik, sampai di sini micro teaching yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dalam video ini saya telah mencoba menunjukkan bagaimana saya menyampaikan materi bangun datar untuk siswa kelas 2 dengan pendekatan yang sederhana, jelas dan tetap menarik. Saya berharap penyampaian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran dapat dikelola dalam waktu yang singkat namun tetap efektif. Melalui micro teaching ini, saya juga berusaha menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai, mulai dari apersepsi, penjelasan materi, hingga pemberian contoh dan latihan sederhana. Tentu dalam praktik sebenarnya masih banyak yang perlu saya kembangkan, baik dari segi penyampaian, pengelolaan kelas, maupun penggunaan media pembelajaran. Namun saya berharap apa yang saya tampilkan dalam video ini sudah dapat mempresentasikan kemampuan dasar saya dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah menyisihkan waktunya untuk menonton video micro teaching ini sampai selesai. Masukan dan saran yang membangun sangat saya harapkan agar saya dapat terus memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dalam proses mengajar ke depannya. Sekian micro teaching dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.